Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asa Rabbuna tabaraka wa ta'ala an yazidana ilman nafi'an wa fahman taman wa amalan salihan yuhibbu wa yardah. Na'am. Ya ahlan wa sahlan bihadaratikum ayol ikhwah fil iman wal islam. Insyaallah fi hadhihi al-laila sanastamir darsana fi qiraati al-kitab At-Tuffah al-Bahiyah ala mulakhas qawaid al-lughah al-arabiyyah. Ya qad dakhalna fi babil majrurat wa qad qara'na wa wasalna fi al-asma' al-majrurah bil idafah. Baik, kemarin kita sudah masuk pada pembahasan isim majrur dengan idofah. Kemarin kita ketahui bersama maksud dari idofah adalah penyandaran suatu isim kepada isim yang lain. Jadi mana isim yang kedua dia menjelaskan maksud dari isim yang pertama. Ya, dengan cara mentakdirkan antara keduanya huruf jar lam milkiyah ataukah ikhtisasiyah, atau nanti kita takdirkan huruf jar min yang biasanya maknanya bayaniyah, atau nanti juga bisa dengan menakdirkan huruf jar fi dzarfiyah. Ya, ada faidah makna lam, min, ataukah fi pada idhofah. Dan sebagian menambahkan ada yang keempat, yaitu dengan ala sabili tashbih, ya, dengan mentakdirkan huruf jar kaf. Tapi yang sering itu dengan huruf jar tiga yang pertama. Dan ini mayoritasnya itu bisa ditakdirkan dengan huruf jar lam. Dan idhofah ini diantaranya dia punya fungsi ya mentakrif atau mentaksis. Ya, dia punya faedah mentakrif kata yang pertama yaitu mudhof apabila ya disandarkan kepada kata yang ma'rifah pula, ya mudhof ilaihnya ma'rifah. Dan dia memberikan faedah taksis yang mengerucutkan makna tetapi tidak sampai tertentu, tidak sampai ma'rifah. Apabila mudhofnya bersandar kepada mudhof ilaih yang nakirah juga. Ya, dia punya fungsi ta'rif atau taksis. Ta'rif ketika mudhof ilaihnya ma'rifah, taksis ketika mudhof ilaih itu nanti nakirah. Namanya kemarin sampai itu intinya. Mudhof bisa di-i'rab sebagaimana kedudukannya di dalam kalimat, dan nanti yang masuk pada pembahasan ini pada majrurot
adalah mudhaf ilaih, karena dialah yang senantiasa dijarkan. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya untuk masih di bab idhofah. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan khusus mudhaf, dan nanti setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan khusus mengkaji mudhaf ilaih. Mudhaf itu biasanya nakirah, dan ia ya, i'rabnya ya, tergantung posisinya di dalam kalimat. Seperti misalnya surul hadiqati murtafi'un. Ya, ya pagar taman itu murtafi'un, tinggi. Maka di sini ada surul hadiqati. Ya, pagar apa? Ya, pagar taman, ya, pagar kebun. Dinding kebun juga bisa. Ya, ya dia susunannya idhofah. Sur, pagar, dia disebut mudhaf. Kemudian al-hadiqah, mudhafun ilaihi. Nah, yang kita bahas sekarang mudhafnya. Nah, di sini mudhaf marfu. Kenapa? Ya, karena dia isim di awal. Marfu'un bil ibtida, sebagai mubtada. Nah, dia marfu di situ karena statusnya sebagai mubtada. Pada contoh yang lainnya, akhadtu kitab at-tilmidzi. Saya mengambil buku siswa. Ya, buku siswa. Nah, kata buku, kitab, ya disandarkan kepada kata at-tilmidz, siswa. Berarti kitab ini mudhaf, siswa ini mudhaf ilaihnya. Nah, kita lihat di situ kata kitab mudhafnya mansub. Ya, mengapa? Karena dia di sini statusnya sebagai maf'ulun bihi. Nah, dari fi'il akhadha. Ya, akhadtu kitab at-tilmidzi. Jadi mudhaf, maksud beliau di sini dia bisa marfu, dia bisa mansub, bisa pula majrur, ya sesuai dengan amil yang mempengaruhinya, atau dengan kata bahasa beliau sesuai. Ya, kalau mudhaf ini dia tidak khusus masuk pembahasan isim majrur, ya, dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tapi dia dimasukkan dalam pembahasan ini ya karena pembahasan kita adalah idhofah. Ya, membahas mudhaf ilaih berarti juga membahas idhofah. Nah, mudhaf dibahas karena terkait dengan hal itu. Dan biasanya kata beliau tadi, mudhaf itu an-nakirah. Dan ini nanti akan banyak kita bahas terkait dengan mudhaf di sini. Kita lanjutkan dulu. ويلاحظ أن المضاف يكون نكرة إذا كان اسم جنس كما في المثالين السابقين. Dan kalau kita perhatikan, maka mudhaf itu dia berupa isim nakirah. Ya, dia berbentuk nakirah apabila dia berupa isim jenis. Seperti pada dua contoh yang barusan kita baca. Amma idza kana al-mudhafu mushtaqqan. Adapun apabila mudhaf ini berupa isim mushtaq, ya, atau isim mushtaq itu apa saja? Ya, di pelajaran shorof seperti isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Maka kata beliau, bi ada ta'rif al. Jadi mudhaf yang berbentuk isim mushtaq tersebut, dia boleh dimakrifahkan dengan meletakkan al di awalnya. Seperti misalnya menurut beliau di sini contohnya qabaltur rajula at-tawila al-qamati al-ja'da sya'ri. Ya, dari tawila al-qamati dan ja'da sya'ri. Tawila al-qamati, tawil panjang.
qamah, ini maksudnya tingginya, ya. Berarti tinggi posturnya. Ja'da sya'ri, ini keriting rambutnya. Nah, kata tawila, ya, at-tawila, al-qamati, serta al-ja'da sya'ri, ini dia bentuknya idhofah. Ya, sehingga al-qamati ataupun asy'ari berarti kata al-ja'da atau wila ini mudhofnya. Ya, mungkin kita akan heran, kenapa kok seperti ini susunannya? Kok tidak atau qobal tu arojula tawil al-qamati. Tapi di sini kok at-tawila al-qamati. Nah, itu tadi alasannya beliau. Kalau dia berupa mudhaf berupa isim jenis, maka nanti dia bentuknya nakiroh. Ya, kita lihat dia nakiroh tidak ada alif lam di situ. Sedangkan kalau dia berbentuk isim mustaq, maka bisa dimakrifahkan. Nah, maksudnya sesuai kebutuhan maksudnya. Kalau kita butuh dia makrifah, maka perlu diberi al. Cuman di sini beliau hanya ringkas seperti ini penjelasannya. Nah, jadi kita kembali ke basic dulu. Ya. Mudhof itu dia harus nakiroh bentuknya, sebagaimana tadi penjelasan di awal. Mengapa harus bentuknya nakiroh? Nah, lantas bagaimana kalau dia perlu ma'rifah? Nah, tadi pembahasan kita kemarin, idhofah punya faidah ta'rif atau taksis. Jadi kalau kita perlu mudhaf yang ma'rifah, maka perlu ada faidah ta'rif di situ. Ya, dia perlu mudhaf kepada mudhaf ilah yang ma'rifah. Seperti pada contoh surul hadiqati ataupun kitab at-Tirmidzi, sur serta kitab itu sudah ma'rifah karena dia mudhaf kepada kata yang ma'rifah. Ini kan yang kemarin kita bahas. Kalau kita baca surul hadiqatin, kitab at-Tirmidzi, maka itu faedahnya taksis. Dia nakirah tetapi sudah lebih spesifik, sudah mengerucut maknanya. Nah, bisa digunakan sebagai mubtada. Nah, yang perlu kita ketahui, idhofah ada dua macam. Ya, idhofah itu ada dua macam. Nah, yang kemarin kita bahas itu namanya adalah idhofah mahdoh. Atau idhofah punya nama lain ya. Idhofah mahdoh. Ada yang menyebut idhofah ma'nawiyah. Atau ada yang menyebutnya juga idhofah hakiki. Nah, idhofah hakiki atau mahdoh atau idhofah ma'nawiyah itu adalah idhofah yang mengandung makna huruf jar. Bisa ditakdirkan antara mudhof dan mudhof ilaih, huruf jar lam, min, ataupun fi. Ya, ada makna huruf jar. Dan dia juga disebut mahdoh ataupun hakikiyah. Ya, karena tadi selain dia punya mengandung makna huruf jar, idhofah tersebut juga berfaedah ta'rif serta taksis. Dan memang idhofah ini antara mudhof dan mudhof ilaih ini seolah-olah sebagai satu kesatuan. Ya, seolah sebagai satu kata, satu perkara. Jadi ketika kita mengatakan surul hadiqati, nah kita pahami itu pagar. Cuman pagar untuk atau khusus bagi taman. Bukan ada pagar dan
taman itu maksudnya. Yang kita bahas ketika mengatakan surul hadikoti ya pagar. Atau misalnya kita mengatakan miftahu babi baiti Zaidin. Nah, itu kayaknya panjang, tetapi itu bagikan satu kata. Nah, karena yang kita bahas di situ adalah kunci. Nah, sebuah benda kunci aja. Nah, ini namanya idhofah ma'nawiyah atau idhofah mahdoh atau idhofah hakikiyah yang kita bahas kemarin. Ada 3 perkara di situ tadi. Ya, mereka seolah ketika menyandarkan satu kata dengan kata lain, nah seolah-olah itu adalah satu kesatuan. Kemudian dia bisa ditakdirkan antara mudhof dan mudhof ilaih, huruf jar min, lam atau fi, dan punya fungsi ta'rif atau taksis. Nah, ini idhofah hakikiyah, idhofah madhah atau idhofah ma'nawiyah. Nah, ada tipe idhofah yang lain. Namanya idhofah, kebalikannya, idhofah lahziyah atau idhofah majaziyah atau idhofah ghairu mahdoh. Ya, sama. Ya, beda namanya, tinggal kebalikannya aja. Nah, idhofah ini antara mudhof ya, secara lahiriah dia seperti mudhof dan mudhof ilaih. Akan tetapi dia tidak ada makna huruf jar antara mudhof dan mudhof ilaih. Jadi tidak ditakdirkan dengan lamin ataupun fi. Dan di situ tidak ada fungsi ta'rif ataupun taksis. Ya, idhofah lafziyah atau ghairu mahdhah atau majaziyah ini tidak punya fungsi ta'rif ataupun taksis. Sehingga jenis idhofah ini ketika mudhof ilaihnya itu ma'rifah, maka statusnya mudhof tetap nakirah. Nah, lafadznya nakirah, hukumnya juga nakirah. Beda dengan idhofah yang jenis pertama tadi yang kemarin kita pelajari. Ada faedah ta'rif. Jadi kalau misalnya mudhof ilaih itu ma'rifah, nah, jenis idhofah yang hakiki ya ini nanti mudhof mengambil ta'rif di situ. Dia ikut ma'rifah. Nah, beda dengan tipe yang kedua ini yang akan sekarang kita bahas. Idhofah jenis ini tidak punya faedah ta'rif ataupun taksis. Oh, lantas fungsinya apa? Nah, idhofah lafziyah atau idhofah majaziyah atau ghairu mahdhah ini fungsinya cuma takhfif, sekadar meringkas saja. Jadi pengaruhnya hanya pada lafaz. Ya, idhofahnya hanya untuk takhfif, yaitu untuk takhfif itu meringankan. Ya, dan maksud meringankan di sini ya jadi meringkas. Jadi biar lebih ringan, lebih ringkas, lebih praktis. Itu idhofah yang tipe kedua. Ya, tapi yang kita garis bawahi tadi, idhofah hakiki atau mahdoh atau ma'nawiyah, dia punya fungsi ta'rif atau taksis. Nah, adapun tipe yang kedua ini, dia tidak punya fungsi ta'rif atau taksis. Sehingga kalau kita butuh untuk membuat mudhofnya ini ma'rifah, meskipun dia diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah juga, nah dia belum ma'rifah. Karena tidak punya fungsi ta'rif tadi. Nah, agar dia itu ma'rifah, maka perlu ditakrif dengan al. Nah, seperti tadi misalnya, kata tawilul qamati serta ja'du sya'ri, ya tawil itu. Dan ja'ad itu dari sifat musyabbahah. Dia mudhaf kepada kata al-qamah serta kata asy-sya'ar. Nah, datang sebagai sifat untuk ar-rajul. Nah, qabaltu ar-rajula. Jadi kan sifatnya yang disifati mausufnya ini kan ma'rifah. Jadi sifatnya juga harus ma'rifah. Nah, akan tetapi susunan kata tawil, al-qamah atau ja'ad sya'ar ini termasuk kelompok idhofah yang kedua. Yang mana tidak punya faedah
ta'rif ataupun taksis. Sehingga kalau dia mau jadi na'at untuk ar-rajula, nggak bisa. Nggak boleh kita katakan qabaltur rajula tawilal qamati. Sebagai na'at tidak bisa. Karena tidak sama ta'innya. Ya kan harus sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Nah, mausufnya ma'rifah, maka nanti juga harus ma'rifah. Nah, maka karena ini dia belum ma'rifah, maka mudhaf perlu kita ta'rif dengan perangkat al. Jadilah di sini susunannya, saya menemui seorang laki-laki yang tinggi posturnya, yang keriting rambutnya, qabaltur rajula at-tawilal qamati al-ja'da sya'ri. Ya, karena dia tidak punya faedah ta'rif tadi, dia punya takhfif. Nah, ini maksud yang dimaksud oleh penulis. Nah, seperti apa idhofah mahdhah dan seperti apa idhofah yang ghairu mahdhah? Nah, tadi Saram sudah disebutkan ya, ada takdirnya min, lam, atau fi, serta ada faedah ta'rif atau taksis. Nah, untuk mengenalinya, nah, biasanya idhofah mahdhah atau ma'nawiyah atau hakikiyah ini, dia berupa isim jamid. Ya, mudhafnya berupa isim jamid. Seperti termasuk isim jamid ini seperti ya, masdar, atau dzaraf, atau isim-isim jenis, isim dat. Ya, tadi isma jinsin. Atau juga isim mustaq tetapi yang tidak beramal. Seperti isim zaman atau isim alat. Misalnya maghribah syamsi. Ini termasuk idhofah mahdhah. Ya, karena maghrib isim zaman atau makan. Nah, dia di sini tidak punya amalan. Nah, termasuk saraf sama dengan yang lainnya tadi. Ya, idhofahnya idhofah mahdhah, ma'nawi atau hakikiyah. Maka punya faedah ta'rif ataupun taksis. Nah, adapun idhofah yang kedua ini, yaitu idhofah qarim mahdhah atau lafdhiyah, yang tadi fungsinya takhfif saja, ini biasanya dia berupa ya mudhafnya berupa sifat, yaitu berupa isim mustaq yang beramal. Dan mudhaf ilaihnya itu merupakan ma'mul dari sifat tersebut. Ya, jadi ada istilah ma'mul. Nah, dulu pernah kita singgung ketika membahas amil. Contoh ma'mul itu seperti diantaranya fa'il. Misalnya kita ada dhahaba Zaidun, maka Zaidun ini dia disebut ma'mul. Ya, karena dia terkena amalahnya amil. Amilnya apa? Fi'il. Ya, fi'il ini merofakkan fa'il. Jadi, fa'il termasuk ma'mul. Nah, jadi idhofah yang ghairu mahdhah, lafdhiyah, atau majaziyah ini, dia berupa, mudhafnya berupa sifat. Sedangkan, mudhaf ilaihnya berupa ma'mul dari sifat tersebut. Nah, maksud sifat di sini apa? Mudhaf yang berupa sifat, ya, dia berupa isim-isim mustaq yang beramal. Nah, seperti isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabbahah, atau sigah mubalaghah, atau isim tafdil. Atau juga nanti, isim maf'ul sudah disebut ya. Ya, demikian. Ya, tadi isim-isim mustaq yang beramal. Ya, contohnya, misalnya, husnul khuluq. Ya, husnul
khuluq. Kata ini ya, termasuk idhofah ghairu mahdhah. Ya, bagus akhlaknya. Ini kan maknanya seperti hasuna al-khuluqu. Ya, maknanya ya, husnul khuluq seperti hasuna al-khuluqu. Nah, tapi di sini husnul sifat musyabbahah dari fi'il hasuna. Ya, ini sebenarnya susunan asalnya husnun al-khuluqu. Ya, husnun al-khuluqu. Kemudian diringankan jadi husnul khuluqi. Atau misalnya matrubun al-abdu, nah, diringankan, ditahfif dalam bentuk idhofah jadi matrubul abdi. Secara makna al-abdi ini naib fa'il dari matrub. Atau misalnya bisa juga contoh yang lain, doribu Zaidin. Atau mungkin lebih, dia asalnya dari doribun Zaidan. Orang laki-laki yang memukul Zaid. Dia doribu Zaidin. Diringankan. Dari mana sisi peringanannya? Ya, karena tanwinnya kan sudah dibuang. Jadi lebih ringan. Daripada kita katakan doribun Zaidan, lebih ringan kita katakan doribu Zaidin. Ya, sudah berkurang huruf yang kita baca. Ya, tanwin itu kan non sukun yang dibaca tapi tidak ditulis. Nah, ini tidak kita baca, maka jadinya lebih ringan. Doribu Zaidin. Jadi contoh-contoh tadi, mudhafnya itu berupa sifat. Ya, bisa isim fa'il, sifat musyabbahah, isim maf'ul. Ya, pokoknya isim-isim mustaq yang beramal. Ya, beramal kepada isim setelahnya. Nah, kemudian lafadznya diringankan dalam bentuk idhofah. Nah, jadi ma'mulnya tidak lagi sebagai fa'il atau naibul fa'il atau maf'ul bih. Tetapi nanti dia statusnya sebagai mudhafun ilaihi. Ya, meskipun maknanya tidak berubah. Kita kan memahami doribu Zaidin itu apa? Orang yang memukul Zaid. Asalnya doribun Zaidan. Nah, idhofah yang seperti ini tidak punya faidah ta'rif ataupun taksis. Jadi tadi contoh-contohnya husnul khuluqi, matrubul abdi ataupun doribu Zaidin itu mudhaf, statusnya nakirah semua. Meskipun mudhafnya ma'rifah. Ya kenapa? Karena di situ idhofahnya idhofah ghairu mahdhah. Atau lafdhiyah saja. Tidak kita takdirkan huruf jarmin ataukah lam ataupun fi antara kedua idhofah tersebut. Ya, hanya lafadznya saja idhofah karena dia memang tujuannya untuk meringankan lafadz. Ya. Nah, itu Bang seperti ini tadi garis di mana mudhaf itu sifat yang beramal tadi, ini namanya idhofah lafdhiyah atau ghairu mahdhah. Itu seperti ini, tidak memiliki faedah ta'rif ataupun taksis. Jadi kalau kita perlu mudhafnya itu sebagai kata yang ma'rifah, nanti perlu ditambahkan perangkat ta'rif lagi. Nah, di antaranya alif lam. Nah, ya ada dua macam idhofah. Satunya punya faedah ta'rif atau taksis, satunya hanya takfif saja, tidak ada faedah ta'rif ataupun taksis. Nah, dan tadi biasanya kalau idhofah yang tipe kedua, ya biasanya mudhafnya berupa sifat.
Sedangkan mudhaf ilaihnya adalah ma'mul dari sifat yang beramal tersebut kepadanya. Dalam bentuk idhofah karena untuk mentakhfif lafaz, meringankan lafaznya. Dan nanti untuk idhofah yang tipe kedua ini, ya ada beberapa syaratnya. Dalam menyusun idhofah lafziyah ini. Ya, tadi harus beramal. Kalau misalnya beramal ini biasanya maknanya itu konteksnya zaman al-hadir atau mustakbal atau bahkan dawam, ya terus menerus. Kalau konteksnya itu tidak demikian, misalnya dia yang kita ingin maksudkan adalah konteksnya yang lalu, maka nanti dia bukan idhofah lafziyah. Tidak boleh malahan ya. Tidak boleh. Tidak boleh dalam bentuk idhofah. Ya harus dikembalikan ke asalnya tadi. Kemudian ada syarat lain lagi misalnya kalau misalnya mau dimakrifahkan, mudhaf ilaih itu juga harus ma'rifah. Atau setidaknya mungkin dia adalah kata yang mudhaf kepada yang ma'rifah. Nah, yang jelas nanti syarat yang paling utama ini kembalinya kepada takhfif tadi. Ada peringanan. Misalnya kayak tadi ya, doribu zaidin. Kemudian kalau musana juga bisa doriba zaidin. Atau jamak misalnya, jamak mudzakkar salim, doribu zaidin. Maka ini semuanya adalah idhofah laudiyah. Kalau mau mudhafnya itu ma'rifah, perlu dikasih alif lam. Tapi kalau tadi yang mufrad, ad-doribu zaidin, maka ini sebenarnya tidak boleh bentuknya demikian. Karena ingat tadi ya, garis benang merahnya adalah takhfifnya tadi. Kata ad-doribu zaidin kan asalnya ad-doribu zaidan. Kalau mau diidhofahkan jadi ad-doribu zaidin, apakah ada takhfifnya di situ? Beda dengan doribun zaidan. Doribun zaidan bisa kita jadikan idhofah jadi doribu zaidin karena ada takhfifnya. Ya, nunnya atau tanwinnya tidak kita baca. Tapi kalau misalnya ad-doribu zaidan mau kita buat jadi ad-doribu zaidin, ini tidak boleh. Karena apa? Tidak ada takhfifnya. Karena tujuan idhofah ini adalah takhfif. Kalau tidak ada takhfifnya maka tidak boleh. Beda kasusnya dengan yang musanna ataupun jamak. Doribani zaidan bisa kita jadikan doriba zaidin. Ada takhfifnya. Nunnya dibuang. Ketika ad-doribani zaidan mau ditakhfif juga bisa. Karena ada takhfifnya ya nunnya. Nah, mau diidhofahkan boleh. Karena ada takhfifnya. Jadi ad-doriba zaidin. Min pula jamak mudzakkar salim doribuna zaidan jadikan idhofah doribu zaidin boleh ada takhfif. Nah, di pula ketika ad-doribuna zaidan jadikan idhofah juga boleh ad-doribu zaidin karena ada takhfifnya. Tapi kalau isim mufrad ataupun jamak muannas salim ketika doribun zaidan mau jadi idhofah boleh ya namanya idhofah mahdoh, idhofah ghairu mahdoh jadinya doribu zaidin. Tapi ketika asalnya ad-doribu zaidan mau dijadikan idhofah ghairu mahdoh nggak bisa. Kenapa? Jadi takhfifnya nggak ada. Jadi tetap harus bikin kalimatnya ad-doribu zaidan. Nah, ya nanti ada perincian yang tidak kita bahas di sini.
Yang penting, ada dua macam idhofah yang kita pelajari. Satunya namanya idhofah mahdhah, ma'nawiyah, atau hakikiyah. Bisa idhofah tersebut bagikan satu kesatuan. Nah, antara keduanya bisa kita takdirkan huruf jar, lam, min, ataupun fi, dan punya fungsi ta'rif ataupun takhsis. Nah, idhofah ini biasanya ketika mudhof berupa isim-isim jamid, termasuk diantaranya ya masdar, isim-isim jenis, ataupun dzaraf, atau isim makan, zaman, ataupun alat, ya, isim-isim mustaq tapi yang tidak beramal. Dan nanti juga bisa berupa isim-isim sifat sebenarnya yang beramal, tetapi ketika itu tidak dimaknai beramal. Misalnya, katibul ma'hadi, sekretaris ma'had. Artinya bukan orang yang menulis ma'had, tapi orang yang bekerja sebagai penulis di ma'had. Maka di sini, meskipun katib itu adalah isim fa'il, tetapi di situ tidak dihukumi sebagai isim yang beramal. Jadi ini tetap masuk kategori idhofah yang pertama. Adapun idhofah yang jenis kedua, yang namanya idhofah ghairu mahdhah, atau idhofah lafziyah, atau idhofah majaziyah, ini aslinya bukan penyandaran, tetapi dibuat susunan idhofah itu untuk takhfif, untuk meringankan atau meringkas. Ya, dan biasanya idhofah, dan wujud dari idhofah ini adalah ketika mudhofnya itu sifat, sedangkan mudhof ilaihnya itu ma'mulnya. Ma'mul dari sifat tersebut yang beramal kepadanya. Tapi ditakhfif. Nah, idhofah ini tidak punya faedah takrif ataupun taksis. Jadi kalau butuh, misalnya dia bisa diposisikan idhofah, ya, kalau kita butuh dia dalam keadaan mudhofnya itu ma'rifah, maka harus ditakrif. Dan nanti harus dicek lagi, ya, garis bawahnya harus ada takhfifnya. Nah, ya. Nah, itu aja ya garis gambaran umumnya. Nanti rinciannya tentang syarat-syarat dari idhofah tipe kedua ini masih ada yang lain. Kalau cara-cara penyusunnya, tapi tidak kita panjang lebar di sini. Nah, cukup sampai situ aja dulu. Nah, tamam. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Masih berkenaan dengan pembahasan mudhof. Mu'alif kitab Mulafas mengatakan hunaka asma'un taljamul idhofata. Dan di sana ada isim-isim yang melazimi idhofah. Maksud di sini dia senantiasa butuh kepada mudhof ilaih. Ya, artinya dia digunakan dalam keadaan murakkab idhofah. Ya, ai la tusta'malu mufradatan, yang tidak digunakan secara bersendirian, pasti dalam keadaan murakkab. Ya, bal takunu daima mudhofatan, tetapi senantiasa sebagai mudhof, artinya digunakan bersama dengan mudhof ilaih. Jadi isim ada yang demikian. Ya, jadi nanti ada pembagian macam-macam isim. Ya, ada isim itu dia senantiasa digunakan dalam keadaan mufrad, artinya dia tidak pernah murakkab. Ya, tidak menerima idhofah jadinya. Seperti diantaranya domir. Ya, nanti isim-isim mabni seperti domir, isim isyarah, isim syarat, atau isim istifham. Ya. Domir-domir ini dan teman-temannya tadi, dia tidak pernah mudhof. Ya, mungkin jadi mudhof ilaih, tapi tidak pernah digunakan murakkab sebagai mudhof. Ya, maksudnya demikian. Ya. Ada pula yang sebaliknya, ya, berlawanan dengan
yang tadi kita sebutkan, nah, ini yang disebut oleh mu'alif. Nah, isim-isim ini justru dia digunakannya menuntut mudhaf ilaih, dia digunakannya sebagai mudhaf. Dan nanti ada pula isim-isim yang dia digunakan dalam susunan mufrad, bisa ada digunakan dalam susunan murakkab juga bisa. Nah, dan ini yang mayoritas. Adapun yang disebut oleh mu'alif adalah sebagian isim yang senantiasa digunakan dalam keadaan sebagai mudhaf. Seperti diantaranya ada inda, ada, siwa, ataupun variannya, ada kusoro, hawalai, ada zu, ada ba'dun, ba'du atau wahdu, atau wahda nanti biasanya penggunaannya. Ba'du, wahda, ada ayun, ladun, kila, kilta, serta diantaranya masdar, musannah, labai. Dan nanti masing-masing ini punya penggunaan yang beda-beda. Ada ketentuan kekhususan pula. Tapi secara umum, sebagian isim seperti yang disebutkan oleh mu'alif di sini, dia senantiasa digunakan dalam keadaan tarkib sebagai mudhaf. Seperti pada contoh yang beliau sebutkan, hadar rajulu dzu malin, wa huwa yubdilu wahdahu usara juhdihi musa'adati ba'dil muhtajin. Hadar rajulu dzu malin. Laki-laki ini dzu malin, orang yang punya harta. Bahwa yubdilu wahdahu usara juhdihi. Dan dia mencurahkan, berusaha wahdahu, sendirian, kusara juhdihi, sampai batas usahanya, artinya segenap kemampuannya, di musa'adati ba'dil muhtajin, dalam rangka untuk musa'adah, membantu ba'dil muhtajin, sebagian orang-orang yang membutuhkan. Nah, saidnya di sini yulahadu, kita perhatikan an-nazu, bahwasanya kata-kata seperti itu dalam kalimat tadi, serta wahda, kusara, dan ba'di, ini dalam kalimat qad istu'milat jami'uha mudhafatan. Semuanya digunakan dalam keadaan mudhaf. Kata-kata ini tadi tidak bisa kita buang mudhaf ilaihnya, atau maksudnya tidak bisa tidak kecuali dalam keadaan mudhaf. Ya, harus ada mudhaf ilaihnya, ya, dalam keadaan murakkab. Karena memang termasuk lafaz-lafaz yang senantiasa melazimi bentuk sebagai mudhaf. Nah, contoh lainnya, beliau sebutkan ja'ani kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Nah, ini yang dibahas kila dan kilta. Nah, kedua perempuan itu mendatangi saya, menemui saya. Nah, yulahadu, kita perhatikan anak kila wa kilta, bahwasanya lafaz kila serta kilta la tudhafani illa ila ma'rifatin musannan. Dia diidhofahkan kepada isim ma'rifah musanna. Sawa'un akana atau sawa'an akana seman kama fil misal sabiq. Ya, baik itu nanti dia diidhofahkan kepada isim yang zahir, maksud beliau seperti pada contoh sebelumnya. Kila rajulaini, kiltal mar'ataini. Am dhamiran, atau juga bisa kepada isim ma'rifah musanna tapi yang dhamir. Seperti ja'ani rajulani kilahuma wal mar'atani kiltahuma.
Ya, telah mendekati saya ar-rajulani, dua laki-laki. Kilahuma, keduanya. Dan juga kedua perempuan itu, keduanya. Ya, maksud beliau di sini, kata kila atau kilta, ini mudhafnya masih mudhaf kepada isim musanna. Nah, tapi nanti bisa mudhaf kepada yang dhuhr ataupun domir. Dan kita tentunya ingat pada masa taukid, sempat kita singgung. Ini ada perbedaan i'rabnya kila dan kilta ketika diidhofahkan kepada dhohir dan ketika kepada domir. Ya, barangkali beliau singgung lagi karena supaya lebih jelas lagi. Ya, kalau kita baca kila rojula ini tidak sama dengan kila huma, i'rabnya kila di situ. Atau kila almar'ata ini dengan kilta huma. Nah, kilta almar'ata ini dengan kilta huma. Maka ini kilta ketika diidhofahkan kepada dhohir tidak sama dengan kilta ketika diidhofahkan kepada dhamir. Nanti kalau kila itu mudhaf, kila dan kilta mudhaf kepada isim dhohir, seperti kila rojula ini dan kilta almar'ata ini, maka nanti kila atau kilta di situ di i'rab seperti isim maksur. Jadi kalau ini kalimatnya ro'aitu, nah bukan ja'ani tapi ro'aitu kila arrojula ini, wal kilta almar'ata ini. Ya, nanti marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Kalau dia maf'ul bih, ra'aitu kila arrojula ini, maka mansub dengan fathah muqaddarah. Marartu bi kila arrojula ini. Majrur dengan kasar muqaddarah. Nah, beda dengan ketika kila huma. Ya, ra'aitu ja'ani arrojulani kila huma. Marfu' dengan alif kila. Sebagai taukid. Ra'aitu arrojulaini kilaihima. Maka di sini kilaihima mansub dengan ya. Ya, dia diiras seperti isim musanna. Ya, dibedakan. Nah, ya yang jelas di sini dia dan kita dia selalu mudhaf. Termasuk isim-isim yang melazimi idhofah senantiasa sebagai mudhaf dan menunjuk mudhaf ilaih. Kemudian yang termasuk juga di sini untuk isim-isim yang mudhaf yang telah disebutkan di awal adalah masdar labbaik Allahumma labbaik. Ya, termasuk isim-isim yang nanti melazimi idhofah sebagai mudhaf itu adalah masdar musanna lafadznya yang itu digunakan untuk makna tikror. Seperti diantaranya yang sering kita baca labbaik Allahumma labbaik. Nah, makna di sini adalah nanti iqamatan ba'da iqamatin. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian setelah ditunaikan panggilannya, aku penuhi lagi panggilanmu yang lainnya. Jadi ada makna tikror di sini. Maka dipakai musanna. Nah, di situ kata labbaika adalah kata labbaik yang musanna dari labbani, kemudian dia mansub labbai ini, kemudian mudhaf kepada dhamir. Nah, di situ penulis mengatakan labbai masdarun musannan mansubun udifa ila harfil khitabi al-kaf. Itu ada yang perlu dikoreksi karena idhofah itu kekhususan isim. Jadi di sini bukanlah labbai mudhaf kepada huruf khitab kaf, tetapi yang lebih tepat kaf itu adalah dhamir mukhatab. Ya, bukan harfu khitab.
Nanti lain lagi kalau huruf khitab. Ya, itu yang perlu dikoreksi. Jadi, labai, ini dia masdar, bentuknya musanna, mudhaf kepada dhamir kaf. Dan maknanya dari labbaika adalah iqamatan ba'da iqamatin. Aku menegakkan seruanmu setelah aku tegakkan seruanmu yang sebelumnya. Yaitu jahi ilaika wa qasdi wa ikbali ala amrika. Itu maksudnya iqamatan di sini itijahi ilaika wa qasdi wa ikbali ala amrika. Ya, tujuanku, niatku, dan sambutanku terhadap perintahmu. Ya, maknanya labbaik Allahumma labbaik itu iqamatan ba'da iqamatin. Nah, yang semacam ini, masdar musanna ini, ya, yang maknanya tikrar, seperti labbaika, ini juga dia menuntut adanya mudhaf ilaih. Jadi dia termasuk lafaz yang melazimi mudhaf. Nah, dan nanti ada macam-macam pembagian lagi terkait ini, tapi kita cukupkan. Ya, isim itu ada yang bisa digunakan mufrad ataupun harus bisa mudhaf juga. Maka ini mayoritasnya. Tapi sebagian ada yang tidak mau jadi mudhaf, seperti domir, isim isyarah, ya, isim mabni itu umumnya tidak menerima mudhaf ilaih. Dia bisa jadi mudhaf ilaih tapi tidak mau menjadi mudhaf. Dan ada pula seperti isim-isim yang disebutkan oleh mu'alif, isim-isim yang melazimi status sebagai mudhaf ketika digunakan dalam kalimat. Dan nanti ada perincian yang wajib, ada yang jaiz. Tapi yang penting ada sebagian isim-isim yang demikian. Itu yang digarisbawahi pada poin ini. Nah, mungkin hari ini cukup sekian aja. Nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti silakan ditelaah lagi, terutama berkenaan dengan dua macam idhofah tadi ya. Idhofah ada dua macam. Ada yang itu namanya idhofah ma'nawiyah atau idhofah mahdoh atau idhofah hakikiyah. Kemudian ada pula idhofah yang berbeda, yang tujuannya hanya takhfif saja, yang namanya idhofah lafziyah atau idhofah ghairu mahdoh atau majaz. Pahami antara dua macam idhofah ini. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Alaikum minkum wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur ar-rahim. Nah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.